Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Sanjaya. Di sini saya akan membacakan cerpen karya Tantri. Aku, Ibu dan Piano. Alunan suara piano menyejukkan hati pendengarnya. Para juri menutup kedua matanya. Senyuman tersungging di bibir mereka. Gerakan jemari sang pianis bergerak dengan serasi. Dalam waktu 4 menit saja, semua orang di ruangan itu tersentuh hatinya. Satu persatu dari mereka berdiri dan memberikan tepuk tangan. Para juri tidak bisa berhenti tersenyum. Begitu juga sang pianis. Sang pianis berdiri dan menghadap ke para penonton memberikan hormat. Hati yang sangat puas. Keren banget, teriak Farah. Aku sampai merinding tadi. Itu benar-benar pertunjukan terbaikmu, Rea. Amel merangkul sahabatnya itu. Rea tersenyum. Kedua tangannya memeluk piala yang baru saja ia dapatkan. Terima kasih yang sudah datang tadi. Terima kasih juga tiket gratisnya. By the way, congratulations. Ya, selamat, Rea. Kamu memang patut dibanggakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih, hehehe. Malam itu, Rea pulang dengan piala barunya. Ia tak sabar untuk pulang dan mengabarkan berita hebat itu kepada kedua orang tuanya. Ayah dan ibu memang tidak bisa menghadiri konser sekaligus lomba hari ini. Mereka sibuk bekerja dari pagi sampai malam. Karena itulah tiket yang sudah Rea belikan terpaksa diberikan kepada sahabatnya Farah dan Amel. Rea menyalakan mobilnya dan langsung menginjak gasnya. Sambil menyetir, ia menyalakan dan memutarkan musik salah satu pianis favoritnya. Namanya pun diambil dari pianis. Ayahnya dulu seorang piano, namun beliau sudah berhenti dari hobinya. Maka dari itu, beliau ingin sekali hobinya diteruskan oleh anak tunggalnya, yaitu Rea. Saat itu sudah pukul 2 pagi. Lomba tadi emang diselenggarakan malam-malam. Matanya sudah cukup lelah untuk terbuka. Butuh 40 menit untuk Rea sampai di rumahnya. Sedangkan saat ini, ia baru setengah jalan. Rea memutuskan untuk memarkirkan mobilnya. Ia menguap dan sekian sekalinya. Dia memang cukup bekerja keras untuk lomba kali ini. Rea merasa sangat lelah. Rea menutup kedua matanya dan tidak sengaja tertidur di dalam mobil. Perlahan Rea membuka matanya. Ia merasakan sakit yang luar biasa pada tangan kanannya. Di mana Rea melihat sekeliling. Ia tidak sedang berada di mobilnya. Badannya tertidur telentang di atas kasur. Matanya melirik ke sebelah kanan. Ibunya tertidur dengan mata yang sembab. Rumah sakit. Seketika itu juga merasakan pusing yang tidak biasanya. Ia teringat kembali dengan pengendara yang mengantuk berjalan dengan cepat menabrak mobilnya. Mobil Rea berseret dan berputar balik dengan posisinya. Akhir terbalik beruntung. Mobilnya tidak meledak. Rea sempat terbangun. Kejadian itu terjadi namun ia tidak bisa bergerak. Kepala mengeluarkan darah dan tangannya kaku karena tertusuk banyak pecahan kaca. Ia hanya bisa berdoa agar seseorang menolongnya. Ayo makan diare, rayu ibunya sambil memegang semangkok bubur. Rea tidak menjawab. Matanya menatap ke jendela keluar dengan hampa. Rea, ayo sini ibu suapi. Ibunya mulai khawatir akan keadaan Rea. Rea koma selama 3 hari. Ayo sini Rea, ibu suapi. Ibunya mulai khawatir. Ia tidak seperti biasanya
biasanya syok menyerangnya akibat kecelakaan yang dia alami. Namun satu hal yang membuatnya benar-benar tidak dapat menerima kejadian ini. Tangan kanannya diamputasi dan tidak dapat bermain piano lagi. Ibunya kembali mengeluarkan air mata. "Rea, ibu dengar," kata suara juara satu ya. "Selamat ya nak, ibu bangga sekali. Ayah kamu juga bangga. Maaf ibu tidak bisa hadir," sesal ibunya. Rea melirik ibunya sedang menangis. "Untuk apa ibu menangis? Aku yang mengalami kecelakaan ini. Aku yang kehilangan tangan kananku. Dan ayah ibu sendiri yang menolak tiket pertunjukan terakhirku dan memilih bekerja. Tidak usah menangis. Dan aku tidak lapar," Rea menjawab ketus. Ibunya memandang Rea. Ibah. Ia tidak dapat marah seperti biasanya. Ia terlalu kasihan akan apa yang Rea alami. Mimpinya untuk menjadi pianis perempuan yang terkenal hancur dalam waktu semalam. Tangisnya terhenti. Rea mengangguk pelan. "Aku tahu, pemain piano cacat kan?" Ibunya tersenyum. Tapi dia tidak memanggil dirinya cacat. Ia juga tidak mau dikasihani. Ia hanya bisa menjadi perempuan yang normal, yang bisa bermain piano. Rea terdiam sejenak. Matanya tidak menatap ibunya. Aku tahu," jawabnya singkat. "Tidaklah, kamu mau mencoba dari awal?" tanya ibu penasaran. Matanya kini berair. "Maksud ibu apa? Mana ada seorang pianis dengan tangan kirinya saja? Mana ada? Masih memiliki jari kedua tangannya. Sedangkan aku, jemari di tangan kananku sudah hilang. Dipotong, Bu. Jemariku yang selama ini aku banggakan, sekarang mereka tidak ada. Aku tidak bisa merasakan tangan kananku." Tangisan memperbesar istakannya, melukai hati ibunya. "Ibu tidak akan tahu apa yang aku rasakan. Tidak akan pernah aku cacat sekarang. Ibu boleh tidak mengakui aku sebagai anak ibu lagi. Ibu boleh meninggalkan aku sendirian. Bahkan aku mati saja sekarang. Karena semua jiwa dan hobiku sudah mati." Mata ibunya tidak berhenti bergerak. Kini matanya mulai berair lagi. Ia menarik nafasnya dalam-dalam. Ia berdiri dari kursinya dan memeluk Rea yang sedang menutupi wajahnya. "Maafkan ibu, ibu minta maaf. Maafkan ibu yang tidak bisa menjaga anaknya sendiri." Rea marah. Ia membantingkan pelukan ibunya dengan tubuhnya. "Ibu keluar saja. Aku mau sendirian." Ibunya hanya bisa menangis dan perlahan beliau berdiri dan meninggalkan Rea sendirian. 1 tahun sudah berlalu. Semenjak kecelakaan itu, Rea tidak pernah menyentuh pianonya. Rea lah yang merawat piano kesayangannya. Tiap hari ia selalu membersihkan tiap debu yang menempel di atas pianonya. Namun sekarang Rea tidak pernah mau mengurus pianonya tersebut. Bahkan melihat saja ia tidak sudi. Hingga suatu hari ia penasaran akan keadaan pianonya. Perlahan ia berlari mendekati piano itu. Membuka kain yang menutupi piano tersebut. Tidak berdebu seperti masih sering digunakan tiap hari. Tidak ada pun satupun debu yang ia temui. Ia membuka piano. Ia menekan salah satu tombolnya menggunakan telunjuk kirinya.
ia duduk di kursi piano dan tak berhenti menatapnya. Ia penasaran siapa yang selama ini merawat piano itu. Matanya tidak sengaja melihat sebuah lipatan kertas yang terselip. Ia mengambil kertas itu dengan tangan kirinya, segera membukanya. Penasaran, ia membaca tulisan yang tertulis di kertas itu. Dan tak lama Rea meneteskan air matanya. Ia menggenggam kertas itu dan berlari menuju kamar kedua orang tuanya. Ibu, ia membuka kamar itu, namun tak satu orang pun ia jumpai. Ia lupa hari itu ayah dan ibunya bekerja. Segera ia berlari menuju telepon rumah. Tak ada jawaban. Ia segera menelpon hubungan itu dan menekan tombol ayahnya. Namun saat itu juga handphonenya berbunyi. Ia berlari menuju kamarnya dan melihat layar handphone tersebut. Ibu, dengan segera ia menekan tombol hijau. Halo ibu, ibu di mana? Halo Rea, mengerutkan kepalanya. Itu bukan suara ibu. Halo, ini siapa? Bukankah ini handphone ibu saya? Oh, kamu anaknya. Ibu kamu pemilik handphone ini baru saja mengalami kecelakaan. Sekarang beliau di rumah duka harapan. Ibu kamu sudah meninggal di TKP. Nah, mulut Rea terbuka tak percaya. Ia berdiri perlahan dan berlari menuju keluar rumah. Ia tidak memperdulikan rumahnya yang tidak terkunci. Ia hanya berlari mencari taksi dan menemui ibunya. Semuanya berjalan begitu cepat. Kamu anakku, ibu mencintaimu. Tidak peduli akan kekuranganmu, ibu akan selalu mencintaimu. Setiap hari ibu membersihkan kotoran di pianomu. Rasanya sedih tidak bisa melihat kamu tersenyum sambil bermain piano lagi. Selamanya kamu akan menjadi nada di hati ibu, nada yang selalu bernyanyi merdu. Hati ibu tidak pernah hampa karena kehadiranmu. Selama kamu akan menjadi bagian dari ibu. Dan kalau kamu membaca tulisan ini, berarti masih memiliki sebagian dari hati pianomu itu. Masuklah ke kamar ibu, ambillah sebuah video yang ibu simpan di dalam lemari rias ibu. Ambillah, dengarkan. Ini semua untukmu sayang. Musik itu dimainkan dengan merdu oleh seorang perempuan berumur 12 tahun. Semua penonton dalam pertunjukan itu berdiri dan memberikan tepuk tangan. Dengan para juri, mereka tidak menyangka seorang anak berumur 12 tahun dapat memainkan lagu yang sulit. Perempuan itu berdiri dan memberikan hormat. Matanya melirik ke bangku penonton sebelah kanan. Ia melihat seorang wanita di sana berdiri dan tersenyum dengan puas. Perempuan itu ikut tersenyum melihat wanita berdiri di sana. Ibu, pianis muda itu berlari memeluk ibunya. Iya nak, tadi bagus sekali loh pertunjukannya. Ibunya membalas pelukannya dengan tangan kirinya. Iya kan ibu yang mengajarkan. Itu juga lagu favoritku yang sekarang, ujarnya bahagia. Ibunya tersenyum bahagia. Dengan tangan kirinya ia merangkul anaknya dan membawanya kepada sang ayah. Aku tidak pernah lupa apa yang ibu ajarkan kepadaku. Di dalam lagu ini, ibu memainkan lagu pertunjukan terakhirku. Return of 10 November. Ibuku bukan seorang pianis. Namun ternyata selama ini,
Ia secara diam-diam meminta ayahku mengajarinya bermain lagu di atas piano. Banyak sekali nada vals yang berbunyi, namun itulah permainan terindah yang aku dengarkan. Karena permainan itu dimainkan dan memiliki seorang anak perempuan dan ia calon pianis. Oh tidak, ia bahkan sudah menjadi pianis dan selamanya akan menjadi pianis. Terima kasih Ibu. Ibulah nada terindah yang pernah aku miliki. Job Sevrea, seorang anak dari pianis dan seorang ibu dari pianis. Itulah cerpen singkat yang dapat saya bacakan. Sekian, terima kasih.